Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kami hormati seluruh panitia pelaksana Lomba Pidato Digital, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil di ajang ini sebagai kontribusi kami terhadap dunia pendidikan di masa pandemi. Hadirin yang berbahagia, saat ini dunia digegerkan oleh wabah virus corona atau COVID-19, tak terkecuali Indonesia. COVID-19 yang ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus yang sangat mematikan yang menyebar melalui droplet atau percikan air liur. Virusnya sangat sulit terdeteksi tersebut, sangatlah mudah menyebar. Bahkan bukan hanya di Tiongkok saja, melainkan sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena hal tersebut, Otoritas Kesehatan Dunia pun pada tanggal 11 Maret 2020, wabah ini ditetapkan sebagai pandemi global. COVID-19 pada tanggal 8 Juli 2020 sudah merenggut nyawa manusia sebanyak 11,9 juta. Maka, berbagai sektor kehidupan manusia pun terkena imbasnya. Mulai dari perekonomian, Sosial, pariwisata, dan pendidikan. Bahkan ketika seseorang sudah tertular virus tersebut, rumah sakit yang ada di Indonesia pun kurang mampu untuk menanganinya. Hanya ada beberapa rumah sakit yang mampu untuk menanganinya. Banyak korban yang kurang mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Ditambah dengan kurangnya alat pelindung diri bagi para petugas kesehatan, sehingga banyak petugas yang terpapar, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa. Oleh karenanya, pendidikan pun mulai terkena imbasnya, karena penularan COVID ini sangatlah cepat dan sulit untuk diketahui secara kasat mata. Sekolah-sekolah pun mulai menerapkan belajar jarak jauh atau sekolah daring. Karena pemerintah sudah menerapkan peraturan tentang larangan berkumpul dan sekolah secara langsung. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas secara teknis, proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik dari belajar dari rumah adalah beban pembelajaran terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran dengan sendiri. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik, belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan, karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Dalam belajar daring, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi jika anak-anaknya banyak dan orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah, orang tua menjadi lebih pusing. Pengaruh COVID-19 ini menjadi keresahan banyak tenaga pendidik dan peserta didik. Pasalnya, banyak yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Kebijakan yang diambil banyak negara, termasuk Indonesia, dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan.
Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dampak pertama adalah dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik yang berada di kota maupun di desa. Di Indonesia, banyak yang belum mengetahui tentang melakukan sekolah di rumah. Melakukan sekolah dari rumah merupakan hal yang baru, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumahnya. Hal ini akan berdampak dengan masalah psikologis anak peserta didik yang sudah terbiasa belajar dengan tatap muka secara langsung. Pelaksanaan belajar mengajar berlangsung secara online. Proses ini dilakukan pada skala yang belum terukur dan teruji, sebab sebelumnya belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Khususnya bagi masyarakat yang berada di pedesaan menjadi serba kebingungan yang disebabkan karena sarana informasi teknologi yang sangat terbatas. Dampak kedua adalah dampak jangka panjang dari pandemi ini, di mana aspek dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia. Dengan munculnya pandemi ini, kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilaksanakan di sekolah maupun di universitas dan perguruan tinggi, kini menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan kemampuan masing-masing lembaga pendidikan terkait. Kegiatan pembelajaran daring atau online menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom, Zoom, grup WhatsApp, dan yang lainnya. Penggunaan teknologi bukan tanpa masalah, banyak berbagai masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode 1. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi oleh guru dengan siswa. sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3. Akses internet yang terbatas. Transisi pendidikan akibat adanya COVID-19 sangat jelas nyata adanya. Dimulai dari proses belajar mengajar dilakukan secara daring, tentu tidak semua tenaga pendidik mampu mengikuti arus perubahan yang begitu sangat cepat, bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Tuntutan kemampuan tenaga pendidik untuk menyikapi situasi akibat COVID-19 ini perlahan-lahan mulai terbiasa, dan kini pembelajaran daring yang dianggap tidak normal menjadi normal pada situasi saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa pemerataan internet di Indonesia belumlah merata, di mana di daerah perkotaan lebih dominan daripada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, banyak wilayah terpencil atau pedesaan yang kesulitan dalam pembelajaran online karena jaringan internet yang susah untuk dijangkau. Akibatnya, untuk melakukan pembelajaran online seperti video call tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hadirin yang terhormat, demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kelangsungan pendidikan Indonesia. Padang Lawas sungguh memikat. Warganya ramah dan bersahabat. Kalau kita ingin selamat, ikuti prokes dengan ketat. Bapak Ibu Panitia Pelaksana Lomba Pidato Digital yang kami hormati, demikian tadi penampilan dari siswi SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya bisa lebih kita tingkatkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam Indonesia sehat. SMK bisa,